Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview Monster Growlithe. Ini monsternya sorry, banyakan ngudut bang asli. Monster Growlithe ini dia berera galaktik ya. Udah lama sih. Jalan 1 tahun lebih ya. Ini untuk era galaktik. Namanya Growlithe. Dia hanya memiliki elemennya seperti ini. Ini bisa dibilang high high elemennya lumayan. Dia memiliki elemen kegelapan dan elemen magic. Nah, ini yang pertama bisa dibilang lumayan ya. Untuk trait-nya R0 level 100 sudah punya abominasi, yaitu kebal dari possession, corruption, nightmare, dan bleed. Kebal dari 4 item itu. Ada yang lebih bagus lagi bang, ada namanya kebal dari tortur dan kebal dari kontrol, salah satu itu ya. Itu lebih bagus dari abomination. Hanya saja kalau abomination ini hitungannya sudah lumayan daripada hanya kebal dari possession, karena kalau hanya kebal dari possession dikasih corruption tetap saja masuk ya. Abomination ini sudah lumayan bagus. Nah, kalau untuk R1 ataupun level 110 dia kebal dari blind, dia tidak bisa dibutakan. Panas pak asli. Kebal dari blind tidak bisa dibutakan. Kalian tahu sendiri ancestor sekarang itu pada ngandelin blind ya, karena semua monster ancestor sekarang sudah pada tahu kalau ancestor itu sering punya kebal dari kontrol ya. Jadi kalau dikasih efek kontrol seperti possession, corruption, stun, freeze dan lain-lain itu pasti nggak masuk ya seringnya. Makanya lebih ke blind, karena blind itu tidak termasuk kontrol, dia termasuk debuff ya. Itu dibutakan, apalagi total blind itu yang paling repot ya. Nah, kalau kebal dari blind ini try-nya masih terbilang sangat bagus, karena untuk era sekarang masih ngandelin itu. Hanya saja kalau Growlithe ini digunakan untuk era sekarang kurang ya, soalnya speednya itu kurang tinggi ya, seperti itu. Karena era sekarang itu speednya sekitar 15.000 sampai 16.000, dan Growlithe ini speednya cuma di bawah 10.000. Jadi bisa dibilang nanti musuhnya dapat 2 kali giliran, Growlithe baru dapat 1 kali gilirannya. Itu 2 banding 1, itu repot ya. Ini tak saranin, kalau mungkin mau dipakai di Cavern of Assassin masih boleh, cuman kalau dipakai di Push Trophy tidak saya saranin ya. Nah, kalau di Push Trophy tak saranin pakai era yang terbaru, ataupun kalau udah punya Ancestor lebih baik pakai Ancestor ya. R3 ataupun level 130 dia kebal dari freeze ya. Waktu di awal giliran dia memberikan SC freeze immunity, dia kebal dari freeze, entah itu freeze ataupun mega freeze itu sama saja, dia kebal dari itu. Kalau dikasih stun bang, stun tetap masuk, nggak bisa ya, nggak bisa. Dia hanya kebal ini corruption, possession, dan freeze, dan juga mega freeze. Stun, mega stun, VR itu masih masuk ya. Nah, lumayan bagus untuk trade-nya. Kita lihat langsung ke skill-skillnya ya. Untuk skill-skillnya yang tak pakai ya kurang lebihnya seperti ini. Banyak ya. Oh bagus ini, skill-skillnya bagus. Tak lihat sekilas bagus. Sorry, mana ini? Dia itu kayak support ya. Nah, ya kan, support ya, yang mengandalkan tortur, high tortur. Ini bisa dibilang high tortur. Bane, curse itu high tortur ya. Nah, nightmare ini enggak terlalu, ini biasa saja, hanya saja ya lumayan bagus. Terus kombonya itu yang paling bagus menurut saya ya, bleeding juga ada. Jadi ini dia mengandalkan tortur ya. Nah, ini nanti dikombo dengan relik saja. Siapa tahu ada yang nyangkut dengan relik ya. Untuk skill 1, 2, 3, 4 tak jelasin di denguan, sekalian diuji coba ya. Nah, kalau untuk spesial skill, Bang. Spesial skill. Dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua ya, karena kita tidak membicarakan attacker. Untuk kerusakannya tidak usah dipusing-pusingin ya, kita abaikan saja. Bertipe elemen kegelapan untuk semua musuh ya. Kenapa saya suruh untuk mengabaikan kerusakannya ya, karena nanti penambahan rune ya, rune penambahan kerusakan itu tidak ada, karena ini support. Kalau penambahan kerusakan itu untuk attacker ya, jadi nanti kalau untuk support itu sebisa mungkin dia penambahan kecepatan saja ya. Memberikan efek dark weakness ya, dan total damage reduction. Kalau untuk yang belum tahu dark weakness dan total damage reduction ini tak jelasin sesingkat-singkatnya ya. Dark weakness ini selama 3 giliran, itu artinya adalah monster yang terkena efek dark weakness ya,
monster musuh akan lemah terhadap elemen kegelapan. Contoh, kalian beri kerusakan nightmare ya, ataupun tortur. Tortur yaitu nightmare, contohnya nightmare. Nightmare itu seharusnya cuma 10% ya. Cuma 10% memberikan kerusakan ke semua musuh ya. Kalau dikasih dark weakness dia nggak jadi 10%, tapi malah meningkat. 10% dikali 2,5 totalnya 25% kerusakan ya. Itu bagus sekali. Dark weakness dan nightmare nanti di combo itu sangat-sangat mantap sekali ya. Asli, mantap itu. Nah, kalau untuk uh, monster musuh elemen kegelapan bang, tak kasih nightmare itu sakit nggak? Nggak sakit. Itu kerusakannya malah dikurangin ya. Jadi 5% saja, 5% di bawahnya 10% ya. Nah, untuk total damage reduction ini, saat musuh yang terkena total damage reduction ini artinya adalah musuh tidak memberikan kerusakan sama sekali ya. Jadi ini memberikan efek kalau musuh memberikan pukulan ke kita itu kerusakannya sudah pasti nol karena total damage reduction ya. Kerusakannya musuh diturunkan sampai ke titik maksimalnya di nol ya. Jadi itu hanya untuk satu giliran saja. Nah, jadi semua monster musuh yang terkena total damage reduction di giliran selanjutnya tidak memberikan kerusakan apapun. Hanya saja bisa diingat kalau untuk efek-efek seperti skill ya, entah itu torture, weakness, debuff dan lain-lain itu masih masuk. Dia hanya menurunkan kerusakan saja. Jadi kerusakannya dibuat nol ya. Seperti itu. Nah, ini bagus apa tidak? Bagus ya. Nah, kalau untuk relik bang, reliknya tak sarankan memakai seperti ini. eh Mana ini? Nah, ini namanya Volcani Trap ya. Ini menurut saya yang bagus untuk si Groklag. Kenapa saya bilang begitu? Ini tak jelaskan tidak rinci sekali untuk garis besarnya saja ya. Kalau Groklag ini ya dipukul oleh musuh ya dan staminanya di bawah 50% ya. Jika stamina Groklag ada di bawah 50%, maka memberikan kerusakan ke semua musuh ya dan bukan memberikan, menghilangkan stamina dari semua musuh ya. Bisa dipakai 3 kali, itu banyak sekali ya karena untuk semua musuh dan bisa dipakai 3 kali. Ini menghilangkan stamina 30 itu kalau level 1 seperti saya. Kalau level max itu lebih lagi ya, nanti mungkin bisa 100 stamina dihilangin langsung atau gimana, itu bagus sekali ya. Nah, kalau ini untuk yang di bawah ini, kalau ada yang musuhnya ada yang mati satu ataupun mati dua, pokoknya ada yang salah satu mati, itu memberikan efek tortur untuk semua musuh ya. Seperti itu, random, torturnya itu random, entah diberikan bleeding, nightmare, quicksand, electric fat dan lain-lain. Pokoknya syaratnya ada musuh yang salah satu mati ya. Kalau ada mati dikasih trap, dikasih tortur untuk semua musuh. Kalau ada mati lagi dikasih lagi, itu bisa digunakan 2 kali ya. Nah, kalau untuk yang role kedua ini tak sarankan memakai si ini, Torvak Mas. Ini yang menurut saya terbaik. Kenapa bang? Ini bisa recharge stamina. Kalau salah satu rekan tim Groklag ya, staminanya di bawah 50, dia akan mengisi lagi staminanya sebesar 50 stamina. Itu kalau level 1, kalau di rank up bisa lebih lagi ya. Itu bagus. Itu bisa dipakai 2 kali ya. Jadi ini untuk recharge-nya untuk satu rekan tim saja yang stamina-nya di bawah 50 itu nanti dikasih stamina seberapa gitu ya, bukan untuk semua rekan tim, bukan ya. Nah, itu bisa dipakai 2 kali. Nah, kalau untuk yang terakhir tadi ya, apa namanya, Torvakmas ya, ya Torvakmas itu dia juga bisa memberikan efek tortur juga, bukan hanya dari relik yang sebelumnya, bukan. Ini efek torturnya adalah curse ya. Kurse kalau kalian belum tahu. Itu syaratnya ini, pakai skill ini ya. Jadi kalau kalian pakai skill 3 atau skill 4 ya, ini nanti kalian langsung memberikan efek curse ya, seperti itu. Nah, jadi untuk skill keempat ini ya, dia memberikan efek bleeding dan nightmare. Nah, setelah memberikan efek dua ini, dia langsung memberikan kurse ya, curse di atasnya. Berarti sekali pukul bisa memberikan 3
tiga apa ya namanya, tiga efek tortur. Itu bagus gak bang? Bagus. Nah kalau untuk eh, reliknya, kalau relik rune ya, tak sarankan memakai yang seperti ini ya, seperti ini ya. Ini seperti ini satu ya, satu saja ataupun dikasih dua. Untuk yang seperti ini yang paling atas juga itu dua, ataupun bisa dibalik ya, dibalik gak apa, 1:2 pokoknya. Itu warna kuning semuanya, yang satu tim, yang satu untuk diri sendiri. Itu yang menurut saya terbaik untuk Grok lah, karena dia support bertipe tortur, bukan support kontrol ya. Mungkin ada timnya yang pakai kontrol, boleh juga. Itu dibuat attacker boleh, cuma kalau attackernya tetap saja full item speed ya, dia mengandalkan tortur, bukan mengandalkan kerusakan, bukan. Karena dia memiliki weakness juga, itu sudah bisa dibilang sakit ya, nggak perlu dipusingin untuk kerusakannya ya. Dia spesialis tortur bang ya. Jadi semisal kena weakness sama tortur yang tepat, itu sudah bisa dibilang 50% kerusakan. Darahnya musuh langsung hilang separuh. Itu bagus banget. Kalau musuhnya dapat 2 kali giliran ya otomatis mati. Ini high torture soalnya ya, bagus. Kalau untuk Groglack ini saya recharge dulu agar sampai ke Groglack ya. Ini masih layak kalian pakai di cavern ya. Kalau di rank up trophy enggak. Kenapa ya? Karena speednya nanti kalian akan kalah di stat ya. Skill 1 Agony Dimension, dia memberikan kerusakan untuk musuh ya. Itu kerusakannya urutan kedua moderate, di bawahnya sedang ya, di atasnya kecil untuk satu musuh. Setelah itu memberikan curse dan bane untuk semua musuh. Nah saya bilang kenapa tadi ini kerusakannya untuk satu musuh saja, hanya saja untuk efek torturnya ini untuk semua musuh ya. Dia adalah support yang mengandalkan efek tortur. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena support-support sekarang itu memang mengandalkan seperti ininya, efek tortur. Attacker juga banyak yang mengandalkan efek tortur, bukan mengandalkan kerusakan ya. Efek tortur itu sakit ya, apalagi kalau udah mandi tortur. Itu teman-teman bilangnya mandi ketombe ya, mandi ketombe, terus mandi mandi pokoknya kutu-kutuan lah ya. Nanti banyak efek negatif di bawah bar musuh ya, itu jadi ngerepotin sekali ya. Nah untuk satu musuh, untuk kerusakannya setelah itu memberikan efek curse dan bane untuk semua musuh. Untuk yang belum tahu curse, itu dia menghilangkan 10% total darah musuh ya, cuma dihilangkan 10% dan total 10% stamina ya. Itu dalam satu giliran. Ini memang hanya untuk giliran, satu giliran hanya saja. Kalau di selanjutnya masih ada curse-nya, itu mendapatkan double kerusakan ya, double on the next turn ya. Jadi di giliran pertama curse-nya itu menghilangkan 10% darah dan 10% stamina. Terus di giliran selanjutnya lagi dia menghilangkan 20% stamina dan 20% darah. Curse ini high torture, bagus sekali. Bane juga high ya. Kenapa? Karena dia random sampai 25%. Bane ini dia memberikan kerusakan acak 15%, 20% dan 25% ke semua musuh waktu mau ambil giliran berelemen magic. Kalau elemennya musuh mungkin elemennya metal yang lemah terhadap elemen apa ya, elemen elemen metal lemah terhadap elemen magic ya, maka kerusakannya kalau dapatnya 25% itu dikali 2,5 lagi, bisa jadi langsung dapat kerusakan 60% ya. Itu karena 25% dikali 25% dikali 2,5, yaitu berapa itu, 5 ataupun 60% ya, totalnya itu sakit sekali menurut saya ya. Nah bane ini bagus, apalagi monsternya lemah terhadap efek magic ya, itu yang tak maksud. Nah kalau skill kedua, dia memberikan low kerusakan paling kecil berelemen magic untuk satu musuh saja. Setelah itu memberikan efek magic weakness dan bane untuk semua musuh. Nah ini saya bilang Groglack ini bagus ya, karena dia high torture ya, torturnya itu versi tinggi dan torturnya itu di combo. Bagusnya itu ya, ini dia memberikan kerusakan untuk satu saja, satu musuh saja seperti skill 1. Setelah itu memberikan efek magic weakness dan bane untuk semua musuh. Jadi untuk efek-efeknya itu untuk semua musuh ya. Nah untuk yang belum tahu ini ya, mana tadi special weakness ini, special weakness ini elemen legendary ya. Spesial itu mirip seperti elemen fisikal ya, spesial itu elemennya
legendary yang warnanya warna-warni ya. Jadi kalau kalian combo Growlithe ini dengan monster attacker yang memiliki elemen legendary itu bagus ya. Skillnya mempunyai elemen legendary itu bagus juga ya. Ini spesial weaknessnya 3 giliran. Terus kalau Bane ini seperti tadi ya, ini untuk semua musuh tadi sama seperti skill yang tadi. Nah kalau untuk skill ketiga bang, reality check ya, dark weakness, dia memberikan efek dark weakness dan nightmare. Jadi ini dari satu ya, jadi satu. Nightmare yang sebelumnya hanya 10% dikalikan dark weakness, jadi mendapatkan kerusakan tambahan 1,5. Nightmare itu bisa dibilang nanti kerusakannya bertambah, bukan ngilangin 10% stamina dan 10% kerusakan darah, bukan. Jadi bisa meningkat sekitar 15% sampai 25% tergantung musuhnya ya. Nah itu, nah ini bagus sekali untuk skill ketiganya. Kalau untuk skill keempat dia memberikan efek bleeding dan nightmare. Nightmare sama. Kalau untuk bleeding itu menghilangkan 10% kerusakan bertipe elemen fisik ya. Fisik bukan spesial. Jadi kalau bleeding kalian combo dengan skill 2 tadi yang special weakness itu nggak bisa. Nggak masuk ya. Fisik sama spesial itu beda ya. Fisikal itu lambangnya seperti cakar warna kuning dan putih. Kalau untuk spesial lambangnya legendary, warnanya warna-warni ya, memberikan kerusakan 10% waktu musuh mau ambil giliran. Setelah itu bleeding bisa memberikan pasif, yaitu semisal semisal monster musuh terkena bleeding, maka monster musuh yang terkena bleeding itu memberikan kerusakan ke rekan tim kita. Kerusakannya dikurangi 20% ya, 20%. Jika musuh yang terkena bleeding memberikan kerusakan 1M, maka yang masuk hanyalah 800k. Jadi hilang 20%. Itu adalah pasif bleeding. Nah, kalau kalian lihat dari tadi untuk stamina-nya 55, 49, 44, terus 37 ya, memang bisa dibilang staminanya lumayan boros juga ya, sedang-sedang juga ada. Itu ya karena memang skill-skillnya bagus ya, menurut saya dia itu spesialis support yang bisa memberikan efek tortur ya, itu yang menurut saya terbaik ya lah. Nah kalau untuk efek-efeknya, kalau untuk animasinya seperti ini. Buat yang mau join live streaming silahkan join live streaming saya setiap hari live streaming jam habis maghrib ya, sampai jam 10 malam. Nah, terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri, Chandra Capikut, Master Legends Indonesia.